Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Saiful Hidayat dengan NIM 2404 01020030. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah Cloud Computing. Pada ujian akhir semester, soal nomor 1 adalah jelaskan istilah di bawah ini. Yang pertama software as service, kemudian utility computing, dan ketiga integrated network. Yang pertama software as a service atau disingkat SaaS, yakni model layanan cloud yang mana aplikasi disediakan kepada pengguna melalui internet dan pengguna tidak perlu menginstal sendiri, memelihara atau menjalankan aplikasi di PC. Contoh populernya adalah Google Workspace, Microsoft 365 dan lain-lain. Kemudian utility computing yakni konsep penyediaan sumber daya komputasi seperti daya proses, penyimpanan, dan layanan bandwidth yang diukur dan dibayar berdasarkan penggunaan. Hal ini mirip dengan cara kita membayar tagihan listrik ataupun air. Fokus utamanya adalah efisiensi biaya melalui model pay per use. Kemudian selanjutnya integrated network, yakni jaringan terintegrasi yang menghubungkan berbagai komponen infrastruktur teknologi informasi baik on-premise maupun cloud, sehingga dapat berkomunikasi dan bertukar data secara lancar. Ini adalah tulang punggung yang memastikan semua layanan cloud dapat diakses dengan performa yang stabil. Selanjutnya nomor 2, jelaskan dan gambarkan arsitektur network dari hybrid cloud computing. Hybrid cloud adalah gabungan dari private cloud atau on-premise, yakni server milik sendiri di kampus atau di perusahaan. Kemudian public cloud, yakni contohnya AWS, Azure, GCP, dan lain-lain. Nah, keduanya terhubung lewat jaringan yang aman, jadi data dan aplikasi bisa saling berkomunikasi. Contoh gambar arsitekturnya seperti ini: on-premise, private cloud, dan public cloud digabung menjadi satu, menjadi hybrid cloud. Selanjutnya nomor 3, beberapa faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia. Bisa dibilang keberhasilan implementasi di sebuah perusahaan menjadikan perusahaan dapat menekan cost dan sistem perkembangan suatu perusahaan akan naik. Ada 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Sebutkan dan jelaskan. 4 faktor tersebut yang pertama adalah security, yakni bila aplikasi yang digunakan ada di server milik vendor dan perusahaan dapat mengakses aplikasi tersebut dengan menggunakan internet, berarti semua pengguna dapat melakukan akses aplikasi data tersebut. Kemudian performance, yakni performa yang harus diberikan oleh teknologi cloud computing harus mencakup seluruh kegiatan para pengguna. Sumber daya yang diletakkan juga jauh dari pengguna bila dibandingkan dengan sistem lama, yaitu sistem sentralisasi tradisional. Kemudian government compliance, yakni cloud computing sepenuhnya belum didukung oleh peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti halnya perbankan, bank wajib memiliki sebuah server yang dimana diletakkan di area milik bank tersebut. Yang terakhir adalah financial. Ini merupakan variabel cost dan fixed cost untuk jangka ke depan yang masih panjang. Disarankan untuk memiliki sendiri karena lebih murah daripada bayar per bulan secara berkesinambungan. Selanjutnya nomor 4, sebutkan dan jelaskan 8 keuntungan dan 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Kita bahas keuntungannya. Nomor 1, pengaruh biaya investasi hardware. Investasi hardware dapat ditekan lebih rendah karena virtualisasi hanya mendayagunakan kapasitas yang sudah ada. Tidak perlu ada penambahan perangkat komputer, server, dan peripheral secara fisik. Nomor 2, kemudahan backup dan recovery. Server-server yang dijalankan dalam sebuah mesin virtual dapat disimpan dalam satu buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Nomor 3, kemudahan development. Server virtual dapat di-cloning sebanyak mungkin dan dapat dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasi. Nomor 4, mengurangi panas
Berkurangnya jumlah perangkat otomatis mengurangi panasnya ruang server atau data center. Nomor 5, mengurangi biaya space. Semakin sedikit jumlah server berarti semakin sedikit pula ruang untuk penyimpanan perangkat. Nomor 6, kemudahan maintenance dan pengelolaan. Jumlah server yang lebih sedikit otomatis akan mengurangi waktu dan biaya untuk mengelola. Nomor 7, standarisasi hardware. Virtualisasi melakukan emulasi dan enkapsulasi hardware sehingga proses pengenalan dan pemindahan suatu spesifikasi hardware tertentu tidak menjadi masalah. Yang ke-8, kemudahan replacement, yakni proses penggantian dan upgrade spesifikasi server lebih mudah dilakukan. Untuk kerugiannya terdapat 3 macam. Yang pertama, satu pusat masalah. Virtualisasi bisa dianalogikan dengan menempatkan semua telur di dalam satu keranjang. Ini artinya jika server itu bermasalah, semua sistem virtual mesin di dalamnya juga tidak bisa digunakan. 2. Spesifikasi hardware. Virtualisasi membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Nomor 3, satu pusat serangan. Penempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikan sebagai target serangan. Jika hacker mampu menerobos masuk ke dalam sistem induk, maka ada kemungkinan ia mampu menyusup ke dalam server-server virtual dengan cara menggunakan informasi yang ada pada server induk. Demikian satu kutipan dari Satya Nadella. We are moving from world where computing power was scarce to a place where it is now almost limitless. Kita sedang beralih dari dunia di mana daya komputasi langka ke dunia di mana daya komputasi sekarang hampir tidak terbatas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.